Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Pada postingan video kali ini saya akan membacakan fatwa Ibnu Utsaimin ya, untuk menunjukkan bahwasanya akidah Wahabi itu banyak sekali kontradiksi ya. Jadi jelas sekali bahwasanya Wahabi ini adalah golongan yang sesat. Contohnya di sini di dalam kitab Majmu' Fatawa ya, terdapat pertanyaan dari jamaah Wahabi kepada Ibnu Utsaimin terkait sifat nuzul, sifat turun ya. Mengacu kepada hadis yanzilu rabbuna ilas samai dunya. Allah turun ke langit dunia. Dimana kita semua tahu bahwasanya Wahabi meyakini zat Allah berada di atas arsy, menetap di atas arsy, sehingga menimbulkan pertanyaan bagi jamaahnya tatkala Allah disifati dengan sifat turun ke langit dunia atau langit pertama ya. Pertanyaannya ada di dalam halaman 206. Di sini ya. Seperti biasa teks kitab sudah saya ketik ulang di sini supaya netizen bisa dengan mudah membacanya kembali ya. Sudah diberikan harokat dan sudah diterjemahkan sesuai dengan permintaan netizen. Nanti ini bisa di-download, linknya ada di deskripsi. Termasuk link untuk mendownload kitabnya ya. Baik, kita sama-sama baca ya. Dari sini. Wa su'ila halis sama tsaniyatu fama fawqaha takunu fawqahu idza nazala ila samai dunya. Jadi jamaah dari Wahabi bertanya kepada Ibnu Utsaimin ya. Ibnu Utsaimin ditanya apakah langit kedua dan yang ada di atasnya berada di atas Allah ketika Allah turun ke langit dunia. Jadi pertanyaan ini masuk akal ya. Logis ya. Karena Wahabi itu kan mewajibkan meyakini zat Allah berada di atas arsy, berada di atas 7 lapis langit. Ketika diwajibkan meyakini Allah turun secara hakikat, tentu akan menimbulkan pertanyaan seperti ini. Apakah langit yang kedua ya menjadi berada di atas Allah tatkala Allah turun ke langit pertama? Fa ajaba biqaulihi la wa najimu bihadza li'annana law kunna bi imkani dzalika la batalat sifatul uluwi. Ibnu Utsaimin menjawab dengan pertanyaannya, tidak. Dan kami meyakini hal ini dengan pasti, sebab jika kita mengatakan bahwa hal itu mungkin terjadi, maka sifat ketinggian Allah akan menjadi batal. Wa sifatul uluwi lazimatun lillahi wa hiya sifatun dzatiyatun la tantafi 'anillahi. Sedangkan sifat ketinggian adalah sifat yang tetap bagi Allah. Ya, ia merupakan sifat dzatiyah yang melekat pada zatnya, yang tidak dapat hilang darinya. Wala yumkinu ayyakuna syai'un fawqahu, dan tidak mungkin ada sesuatu pun yang berada di atasnya. Ya. Jadi di sini jelas ya. Ternyata ya Wahabi itu menetapkan sifat turun, tetapi di dalam hati tetap meyakini zat Allah berada di atas, karena tidak boleh meyakini langit kedua dan apa-apa yang ada di atas langit kedua menjadi berada di atas Allah tatkala Allah turun ke langit pertama gitu. Ini kan sama saja dengan mentakwil nuzul itu kepada sukun, dari kata sakana yaskunu sukunan, atau tawakofa ya tawakufan yang artinya diam di tempat, tidak berpindah, tidak bergerak ya. Secara lisan memang menetapkan Allah turun gitu, tetapi di dalam hati meyakini makna sukun. Jadi kontradiksi ya. Padahal Wahabi itu mewajibkan ya meyakini makna di dalam bahasa, makna yang maklum di dalam bahasa. Dan jelas tidak maklum di dalam bahasa apabila sesuatu tetap berada di atas dikatakan turun, itu tidak maklum. Lalu kita baca lagi ya. Hina idin yabqal insanu munbahitan kaifa yanzilu ila samai dunya wala takilluhu wala takunu samawatul ukhra fawqahu hayumkinu hada. Lalu seseorang mungkin bertanya-tanya karena keheranan ya, bagaimana Allah turun ke langit dunia tetapi langit itu tidak menopangnya dan langit-langit lainnya tidak berada di atasnya. Apakah ini mungkin terjadi? Jawabannya idza kunta munbahitan min hada fa innama tanbahitu idza qista sifatil khaliqi bi sifatil makhluqi. Jawabannya, jika engkau merasa heran akan hal ini, maka itu karena engkau menganalogikan sifat sang pencipta dengan sifat-sifat makhluk. Sahihun annal makhluqa idza nazala ilal misbahi sarasathu fawqahu wa sarasatul misbahi yakilluhu.
benar bahwa ketika makhluk turun menuju sebuah lampu, maka atap akan berada di atasnya dan permukaan lampu akan menopangnya. Lakinnil khaliqu la yumkinu ayyuqasa bi khalqihi fala taqul kaifa walim. Namun sang pencipta tidak dapat dianalogikan dengan ciptaannya. Oleh karena itu jangan bertanya bagaimana dan mengapa. Ya, kita Majmu' Fatawa halaman 206 juz 1. Jadi di sini Ibnu Utsaimin melarang, katanya melarang menganalogikan makna sifat nuzul di dalam sifat Allah dengan makna nuzul di dalam sifat makhluk. Nah, di sini memberikan contohnya seperti makhluk apabila turun menuju lampu. Maksudnya lampu ini kan berada di bawah atap. Jadi kalau makhluk turun menuju lampu, maka atap itu akan menjadi berada di atas makhluk dan permukaan lampu akan menjadi penopangnya. Ya, misalkan sama seperti si fulan turun dari gedung lantai 7 menuju lantai 1, maka lantai kedua sampai ke lantai ke-7 akan berada di atas si fulan dan lantai ke-1 akan menjadi pijakan si fulan. Nah, itu makna nuzul di dalam makhluk. Dan kata Wahabi tidak boleh dikiaskan atau dianalogikan dengan makna di dalam sifat makhluk. Nah, tetapi anehnya di dalam sifat istawa, ya, di dalam sifat istawa ini ada di dalam kitab Majmu' Fatawa juz 4, ada di dalam halaman 138. Nah, di sini di dalam sifat istawa, ya, Utsaimin malah menganalogikan makna istawa di dalam sifat Allah dengan makna istawa di dalam sifat makhluk dan mewajibkan meyakini makna di dalam bahasa. Ya, jadi ini seperti mendebat pendapat sendiri, ya, berdebat dengan pendapat diri sendiri. Ya, inilah bukti bahwasanya akidah Wahabi itu kontradiksi di mana-mana, tanakud, ya. Dan ini pun sudah saya ketik ulang, ya. Ada di sini. Ini. Ya, kita baca faqauluhu al-istiwa'u ma'lumun ay ma'lumul ma'na fil lughatil arabiyyatil lati nazala bihal Qur'anu. Maka perkataannya istawa itu diketahui, berarti maknanya telah diketahui di dalam bahasa Arab yang merupakan bahasa di mana Al-Qur'an diturunkan. Nah, jadi di sini di dalam sifat istawa harus meyakini dengan makna yang maklum di dalam bahasa Arab. Ya, tapi tadi di dalam sifat nuzul atau turun, ya, itu meyakini makna yang tidak maklum karena di lisan mengatakan turun atau nuzul, tetapi di hati meyakini sukun, ya, atau tawakuf, diam di tempat, tidak berpindah. Itu kan tidak maklum di dalam bahasa. Jadi kontradiksi, ya. Walahu ma'anin bihasabi itlaqihi wa taqyidihi bil harfi. Fa idza quyida bi'ala kana ma'nahu al-ulwa wal istiqrar. Istiwa ini memiliki makna yang berbeda tergantung pada penggunaannya secara mutlak atau dengan pembatasan huruf tertentu. Jika dikaitkan dengan huruf ala, maka maknanya adalah tinggi dan menetap. Kama qala ta'ala fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki, sebagaimana firman Allah Ta'ala, apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah menetap di atas kapal. Wa qala litastawu ala zuhurihi summa tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi, dan firman-Nya, agar kamu menetap di atas punggungnya, kemudian kamu mengingat nikmat Tuhanmu ketika kamu telah menetap di atasnya atau berada di atasnya. Nah, aneh, di dalam sifat istiwa wajib meyakini makna yang dianalogikan dengan sifat istiwa di dalam sifat makhluk. Contohnya di sini, fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki, apabila kamu dan orang-orang bersamamu sudah menetap di atas perahu atau berada di atas perahu. Istawa di sini kan istawa di dalam sifat makhluk, ya. Anta di sini maksudnya adalah Nabi Nuh dan para pengikutnya. Nabi Nuh kan makhluk. Jadi di dalam istawa harus meyakini makna, ya, yang sesuai dengan sifat di dalam makhluk. Tapi tadi di dalam sifat nuzul tidak boleh meyakini makna yang ada di dalam sifat makhluk. Jadi beda-beda ini, ya, jadi kacau, ya, kontradiksi. Dan kita bisa paham sekarang bahwa yang mengikuti Wahabi itu mereka tidak kritis di dalam masalah ini. Jadi seolah-olah didoktrin harus terima apa adanya, padahal
Ya tentu sebagai orang yang memiliki akal sehat, ya, tidak bisa menerima konsep yang seperti ini. Ya, di satu sisi bilang A, di sisi lain membatalkan apa yang sudah dikatakan tadi di awal gitu. Katanya tidak boleh mentakwil, tidak boleh mentafwid. Tapi di sini ya menetapkan sifat turun, ya, tetapi di hati meyakini sukun, diam di tempat atau tawakuf. Lalu apa bedanya dengan Asy'ariyah? Asy'ariyah yang mentafwid makna pun akan berkata Allah turun ke langit dunia sebagaimana hadis. Akan tetapi di dalam hati tidak meyakini berpindah dari atas ke bawah. Tidak meyakini langit kedua berada di atas Allah. Hanya bedanya kalau Asy'ariyah menyerahkan maknanya kepada Allah. Sedangkan Wahabi mentakwil maknanya kepada sifat sukun atau tawaku. Ini jelas kesesatan ya. Di lisan mengatakan turun atau nuzul, menetapkan nuzul, tetapi di hatinya meyakini makna sukun atau tawaku, diam di tempat. Dan di dalam bahasa Arab pun tidak ada makna nuzul dengan makna sukun, menyalahi apa yang sudah dikatakan di dalam sifat istawa, di mana di dalam sifat istawa mereka mewajibkan meyakini makna di dalam bahasa. Nah, ini jadi penting ya untuk kita ketahui agar kita tidak mudah tertipu dan kita menjadi yakin bahwasanya Wahabi itu adalah memang benar-benar golongan sesat, tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.